Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua, salam harmoni. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kelompok kami. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Kritikan Kebijakan Keynesian dari mata kuliah Perkembangan Teori Ekonomi yang diampu oleh Bapak DRS Inyoman Sujana, MSI, dan Ibu Lokertiasih, SPD, MPD. Nah, sebelum kami mulai presentasi, ada baiknya untuk kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Putu Kristiani Dewi dengan NIM 22170111037 dan teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Nikade Ayu Raspedewi dengan NIM 22170111042. Perkenalkan, nama saya Lodia Matriasari, NIM 227111004. Adapun materi yang akan kami bahas kali ini yang pertama yaitu tentang awal kemunculan dari teori Keynesian, yang kedua yaitu penyebab keruntuhan dari teori Keynesian, yang ketiga yaitu pandangan atau kritik Keynes terhadap pemikiran klasik yang mengakibatkan depresi besar, dan yang keempat yaitu peran pemerintah yang berdasarkan dari pemikiran Keynes. Baik, untuk materi yang pertama akan saya jelaskan yaitu tentang awal kemunculan teori kebijakan Keynesian. Nah, awal munculnya teori Keynesian tersebut dimulai dari depresi besar yang terjadi pada abad ke-20 yang sesuai dengan paham laissez-faire, laissez-passer, yang dimana keinginan kaum klasik dan neoklasik. Didasarkan dari pendapat J. Besai yang mengatakan bahwa penawaran akan selalu berhasil menciptakan permintaannya sendiri. Dengan begitu, di mana setiap perusahaan akan berlomba-lomba untuk menghasilkan barang sebanyak-banyaknya. Akibatnya, produksi meningkat tidak terkendali, hingga pada tahun ke-30-an, dunia mengalami krisis ekonomi yang sangat dahsyat, di mana perekonomian tidak terkendali dan ambruk, dan juga pengangguran terbuka merajalela. Dari peristiwa tersebutlah awal kemunculan dari teori Keynesian itu sendiri. Nah, memahami lebih rinci tentang teori Keynesian, yang dimana ekonom Keynesian ini dikembangkan oleh seorang ekonom yang namanya mungkin sudah tidak asing lagi dan sudah dijelaskan di bab sebelumnya, yang dimana ekonom tersebut bernama John Maynard Keynes, yang selama pada tahun 1930-an, dan beliau merupakan ekonom yang berasal dari Inggris. Adapun tujuan dari teori ini adalah untuk memahami depresi hebat atau upaya memahami pemerosotan ekonomi yang terjadi di dunia. Keynes menganjurkan peningkatan pengeluaran pemerintah dan pajak yang lebih rendah untuk merangsang permintaan dan menarik perekonomian keluar dari depresi. Itu saja yang dapat saya jelaskan. Untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan penyebab keruntuhan dari teori Keynesian. Penyebab terjadinya keruntuhan teori Keynesian tersebut terjadi saat Keynesian menampilkan anggapan klasik mekanisme pasar bebas, yang dimana segala kegiatan ekonomi diserahkan ke pasar, bahwa perekonomian akan menempuh sendiri menuju keseimbangan campur tangan pemerintah. Dari anggapan tersebut, sebenarnya Keynesian sendiri tidak 100% menolak anggapan kaum klasik tersebut, di mana menurut Keynesian sendiri, intervensi pemerintah dalam aktivitas ekonomi hanya diperbolehkan ketika mekanisme pasar mengalami kegagalan. Kuncinya, menilai bahwa mekanisme dengan membiarkan aktivitas produksi tersebut berjalan secara bebas, akan menciptakan penawaran produk yang berlimpah sehingga terjadi akumulasi penawaran. Dari solusi dan juga anggapan Keynes, yang dinilai anggapan tersebut tidak begitu populer ketika Great Depression melanda, namun demikian, dikemukakan pada Perang Dunia Kedua telah menjadi salah satu berakhirnya dari depresi besar tersebut, yang berkaitan dengan adanya campur tangan pemerintah dalam perekonomian. Belanja pertahanan pemerintah yang dicanangkan oleh Presiden Roosevelt telah membantu pemulihan perekonomian Amerika Serikat. Walaupun demikian, pada tahun 1970, pengaruh teori merupakan periode ketika menurunnya pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya pengangguran yang sering terjadi pada masa resesi. Selain itu juga, teori Keynesian mengalami kemunduran atau melemah karena kritikan dari beberapa pakar ekonom seperti Milton Friedman, Robert Lucas Jr., dan Friedrich Hayek, yang dimana mereka
kurang optimis tentang kemampuan campur tangan pemerintah untuk secara positif mengatur perekonomian. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan saya. Pada pandangan atau kritik Keynes terhadap pemikiran klasik yang mengakibatkan depresi besar. Pada buku Keynes yang terkenal dengan judul The General of Employment, Interest, and Money, yang menyatakan bahwa buku ini mampu menjelaskan penyebab terjadinya depresi ekonomi besar-besaran yang tidak berhasil ditangani oleh metode klasik dan neoklasik. Pada teori Keynes mengatakan bahwa pemerintah agregat diukur sebagai jumlah pengeluaran rumah tangga, bisnis, dan pemerintah yang merupakan kekuatan pendorong terpenting ekonomi. Di mana teori ini menyatakan bahwa konsumsi yang dilakukan oleh seseorang akan menjadi pendapatan orang lain pada suatu perekonomian yang sama. Selanjutnya, beliau juga menegaskan di mana sektor ekonomi swasta atau pasar bebas tidak memiliki bebas dan tidak memiliki mekanisme penyeimbangan sendiri, sehingga tidak selalu bisa dijadikan sebagai cara yang efisien. Maka dari itu, Keynes memberikan intervensi pemerintah melalui kebijakan publik yang dimana memiliki tujuan sebagai pencapaian ketenagakerjaan dan harga. Kebijakan publik ini antara lain kebijakan moneter dan fiskal. Kebijakan moneter berfokus pada kontrol terhadap ketersediaan uang, yang dikatakan beliau terlalu sedikitnya uang dapat menghambat aktivitas ekonomi, sedangkan terlalu banyaknya uang yang beredar menyebabkan inflasi. Salah satu kebijakan ini atau yang kita tahu adalah kebijakan moneter adalah melalui bank sentral yang menentukan suku bunga sektor perbankan. Sementara itu, kebijakan fiskal mengatur tentang pengeluaran pemerintah dan kebijakan anggaran. Kebijakan ini juga memiliki tujuan yaitu untuk meningkatkan konsumsi masyarakat melalui permintaan dan penurunan deflasi. Di mana kita mengambil contoh penurunan suku bunga perbankan dapat menarik masyarakat untuk dapat meminjam uang dan mendorong konsumsi. Kelemahan dari pandangan ahli ekonomi klasik yang telah diterangkan sebelumnya, Keynes tidak menyetujui pandangan yang paling cocok dalam teori klasik, yaitu bahwa penggunaan tenaga kerja penuh akan selalu tercipta dalam perekonomian. Penggunaan tenaga kerja penuh adalah keadaan yang jarang terjadi dan hal itu disebabkan karena kekurangannya permintaan agregat yang wujud dalam perekonomian. Perbedaan pendapat yang sangat bertentangan di antara Keynes dengan ahli-ahli ekonomi klasik ini bersumber dan perbedaan pendapat mereka dalam dua persoalan berikut, yaitu yang pertama ada faktor-faktor yang menentukan tingkat tabungan, tingkat investasi, dan juga suku bunga dalam perekonomian. Yang kedua adalah sifat-sifat perkaitan di antara tingkat upah dengan penggunaan tenaga kerja. Pandangan atau kritik Keynes terhadap pemikiran klasik yang mengakibatkan depresi besar. Uraian dalam bagian ini akan menerangkan 4 isu berikut, yaitu yang pertama pandangan Keynes mengenai tingkat tabungan dan investasi, dan juga perbandingan pandangan klasik dan Keynes mengenai faktor utama yang menentukan tabungan. Yang ketiga yaitu pandangan Keynes mengenai penentuan suku bunga, dan yang terakhir adalah pandangan Keynes mengenai penentuan tingkat upah. Baik, itu aja materi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Makasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang peran pemerintah yang berdasarkan dari pemikiran Keynes. Bagaimana sih pemikiran Keynes terhadap peran pemerintah? Jadi, Keynes dan juga para pengikutnya berpendapat bahwa pemerintah seharusnya melakukan intervensi melalui kebijakan fiskal dan juga kebijakan moneter yang sudah dijelaskan di atas, yang dimana dapat membantu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Keynes sendiri juga mengajarkan bagaimana kita harus siap melawan yang namanya dengan depresi besar. Seharusnya dilakukan dengan cara meningkatkan belanja pemerintah dan mengurangi pajak yang dapat menambah belanja konsumsi. Sektor wisata. Beliau juga menyarankan agar penguasa moneter menambah patokan uang untuk menurunkan suku bunga dengan harapan agar kebijakan itu mampu mendukung investasi dan juga bisa meminjamkan uang untuk keperluan modal awal seseorang. Kaitannya dengan peran pemerintah dengan mendekati pemikiran Marx, Keynes mengusulkan adanya pajak progresif yang dikombinasikan dengan berbagai tindakan jaminan sosial dan pelayanan umum agar pendapatan dapat merata.
karena distribusi pendapatan yang tidak menata cenderung akan meningkatkan tabungan dan juga membatasi segala bentuk investasi. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai materi tentang peran pemerintah berdasarkan dari pemikiran Keynes. Dari materi yang sudah dibahas di atas mengenai kritikan kebijakan Keynesian, dapat disimpulkan bahwa teori Keynesian menjelaskan atau mengasumsikan adanya penawaran lebih faktor komplemen, faktor tenaga kerja, dan sumber pelengkap lainnya dalam perekonomian. Hal ini dianalisis dan mengacu pada depresi ekonomi dengan menganggap industri dan pekerja. Dalam upaya untuk memahami depresi besar, Keynes menganjurkan untuk meningkatkan pengeluaran pemerintah dan menurunkan pajak untuk merangsang permintaan dan menarik ekonomi global keluar dari depresi ekonomi. Ekonomi Keynesian dianggap sebagai teori sisi permintaan yang berfokus pada perubahan ekonomi dalam jangka pendek. Keynesian ekonomi berfokus pada penggunaan kebijakan pada pemerintah yang aktif dan mengelola permintaan agregat untuk mengatasi atau mencegah adanya resesi ekonomi. John Maynard Keynes mengembangkan teorinya sebagai tanggapan terhadap depresi hebat yang terjadi dalam perekonomian. Sangat kritis terhadap argumen ekonomi klasik bahwa kekuatan dan intensif ekonomi alam akan cukup untuk membantu pemulihan ekonomi. Kemudian pada tahapan Keynesian baru dijelaskan bahwa pada dasarnya mereka adalah pasaran, yang dimana sempurna dan dapat dengan sendirinya membuat penyesuaian sehingga perekonomian cenderung akan mencapai kesempatan kerja penuh. Mereka menunjukkan kelemahan mekanisme dalam pasaran, barang dan pasaran faktor yang mengakibatkan penyimpangan yang berkepanjangan dari kesempatan kerja penuh yang mungkin berlaku. Baik, itu saja materi yang dapat kelompok kami sampaikan, dan kami akhiri dengan para santri. Om Santi Santi Santi.